Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bella Astuti. Prodi saya PGSD semester 5. Di sini tema saya adalah kerusakan lingkungan, terutama penebangan hutan secara liar atau ladang. Nah, dampak dari penebangan hutan terutama menipisnya ozon, efek rumah kaca, pemanasan global. Karena terjadinya pemanasan global itu tidak ada pohon. Nah, itu perlu kita tindak lanjuti, terutama jika kita manusia bisa merusak, kita juga bisa mengolah dan memperbaiki kembali. Di sini saya jelaskan efek dari penebangan pohon, terutama pemanasan global, efek rumah kaca, eh, apa ozon, lapisan ozon menipis, itu berdampak sangat besar dari penebangan hutan ini. Pertama, jika penebangan hutan terus-menerus dilakukan tanpa adanya pengelolaan lebih lanjut, tampaknya adanya reboisasi, bisa berdampak pada longsor, banjir, dan lain-lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan dampak atau akibat dari penebangan pohon. Nah, dampak penebangan dari pohon itu sendiri sangat besar terhadap kehidupan makhluk hidup ya, terutama bagi makhluk hidup yang hewan, tumbuhan, dan manusia. Dampak yang pertama, menipisnya ozon. Akibat menipisnya ozon, bumi semakin panas. Tentu kita sendiri merasakan hari-hari ya, bumi itu terasa sangat panas, cuaca sangat panas, padahal matahari tidak terlalu terik. Itu diakibatkan karena pohon yang semakin berkurang. Yang kedua, efek rumah kaca. Yang ketiga, jika penebangan pohon berkelanjutan tanpa adanya reboisasi, itu bisa menyebabkan yang namanya kepunahan dari pohon-pohon tersebut. Seperti yang kita tahu, pohon sangat banyak menyimpan oksigen pada siang hari. Nah, jika pohon banyak yang ditebang tapi tidak ditanam kembali, itu menyebabkan yang namanya oksigen kita di bumi ini berkurang. Selain itu, dampak dari penyebangan pohon yang berkelanjutan, pohon-pohon hutan-hutan jadi gundul. Akibat dari hutan-hutan jadi gundul biasanya bisa menyebabkan menyebabkan yang namanya banjir, tanah longsor, dan tsunami. Nah, itu salah satu bagian dari dampak penebangan pohon. Di sini yang kedua adalah pembuangan sampah sembarangan. Dampak dari pembuangan sampah, di mana sampah menumpuk bisa terjadinya banjir. Yang kedua, akibat sampah seharusnya kita bisa mengelola. Dari sampah-sampah seperti ini, kita bisa membuat kerajinan tangan yang bisa diolah kembali sekreatif mungkin dan menghasilkan uang bagi kita. Nah, sampah ini bisa kita kelola jika kita memilih antara sampah organik dan non-organik. Jika sampah non-organik kita bisa olah menjadi pupuk, sedangkan sampah-sampah organik seperti kertas, plastik, botol, dan kaleng itu bisa kita olah menjadi kerajinan yang bisa menjadi suatu kewirausahaan bagi kita. Dampak dari sampah ini jika sewaktu-waktu menumpuk bisa menyebabkan yang namanya terjadinya banjir apabila pembuangan sampah sembarangan di sungai. Terus kalau di daerah seperti ini bisa menyebabkan yang namanya kerusakan tanah, di mana sampah plastik itu tidak mudah hancur. Di sini saya akan menjelaskan juga dampak dari pembuangan sampah sembarangan, di mana akibat dari penumpukan sampah itu bisa menyebabkan yang namanya lingkungan menjadi kumuh, unsur zerkara itu hilang dari tanah, tanah menjadi gersang. Seperti yang kita tahu, salah satu penyebab tanah itu menjadi tidak subur adalah sampah plastik. Karena kita tahu sampah plastik itu sangat sangat susah sekali untuk dihancurkan. Karena sampah plastik ini terbuat dari yang namanya plastik, apalagi kaleng dan kaca. Nah, salah satu pencegah di mana kita bisa mengelola sampah, misalnya dari plastik bisa dibuat berbagai macam anyaman, bunga, dan lain-lain. Begitu juga kaleng dan kaca, kita bisa mengolahnya kembali menjadi kerajinan tangan yang bernilai. Hasilnya nanti bisa kita jual kembali dan menghasilkan uang. Nah,
Sedangkan sampah organik seperti sampah-sampah bekas sayuran, sampah-sampah seperti buah-buahan yang udah tidak bisa dimakan, itu bisa kita olah kembali menjadi pupuk agar tanah tersebut bisa memiliki unsur zat hara agar tanah tersebut tidak gersang lagi. Nah, seperti itu. Oke, teman-teman, di sini seperti yang kita tahu, perkuliahan kita pada zaman sekarang adalah di mana kita berkuliah di zaman pandemi. Nah, di sini kita harus menerapkan protokol kesehatan. Pertama, jika kita pergi ke kampus, harus wajib menggunakan yang namanya masker. Nah, setelah menggunakan masker, kita wajib membawa yang namanya hand sanitizer. Setelah itu, jika kita berada di tempat yang terdekat ada air, silahkan kita wajib mencuci tangan. Oke, sekian videonya, terima kasih. Nah, di sini teman-teman saya ingin memberitahukan bagaimana cara kita menerapkan protokol kesehatan yang bisa melindungi kita dari COVID-19. Seperti yang kita tahu, saat kita berada di dalam kelas seperti ini, saat kita belajar, kita sangat susah mendapatkan air untuk mencuci tangan. Nah, di sini diwajibkan untuk kita menggunakan hand sanitizer agar kita terlindungi dari kuman. Salah satu contohnya, kita tidak tahu meja seperti ini telah diduduki siapapun. Nah, kita juga tidak tahu orang yang duduk di meja seperti ini sudah tertular COVID-19 atau tidak. Nah, dengan begitu, agar kita terhindar dari tertularnya COVID-19, kita harus menggunakan yang namanya hand sanitizer. Di sini cukup dengan menggosokkan seluruh tangan, di sela-sela tangan dan di belakang tangan seperti ini, agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19. Nah, untuk teman-teman wajib membawa yang namanya hand sanitizer ke kampus untuk pergi keluar atau nongkrong di mana-mana, dan jangan lupa selalu menggunakan yang namanya masker. Nah, teman-teman, di sini saya akan memberitahukan jika kita berada di luar ataupun mau pergi ke tempat tongkrongan, jika kita menemukan yang namanya tempat cuci tangan seperti ini, nah kita wajib mencuci tangan, terutama pakai sabun dulu. Setelah itu, setelah kita cuci tangan, baru kita pakai air. Nah, setelah kita mencuci tangan, baru kita masuk ke dalam, maupun ke kantor, ke kampus, ataupun ke tempat tongkrongan, ataupun di tempat belanja, agar kita terhindar dari yang namanya COVID-19.